Lockheed Martin F-35 Lightning II adalah keajaiban rekayasa modern. Dengan kecepatan supersonik, teknologi siluman canggih dan jaringan sensor inovatif, pesawat ini menyerupai superkomputer terbang daripada jet tempur biasa. Namun 2 dari 3 versi pesawat tempur ini, yaitu F-35B dan F-35C, selalu memiliki kekurangan besar yang cukup jelas yang terlihat sejak pandangan pertama. Meriam sebesar bak mandi terpasang di perut pesawat. Meriam itu memperlambat akselerasi F-35 dan memperbesar penampang radarnya, sehingga merugikan baik kelincahan maupun kemampuan silumannya. Namun entah bagaimana, militer ASEC berhasil mengubah sesuatu yang tampaknya merupakan kesalahan besar menjadi keunggulan paling mematikan dari pesawat ini. Untuk memahami bagaimana dan mengapa hal ini terjadi, kita harus mundur sejenak, bahkan beberapa dekade ke belakang, ke masa Perang Vietnam. Pada pertengahan tahun 1960-an, McDonnell Douglas F-4 Phantom II adalah salah satu pesawat paling menonjol dan paling banyak digunakan di langit Vietnam Utara. Dengan 9 hardpoint eksternal F-4 memiliki kemampuan untuk membawa hingga 18.650 pon atau 8.500 kg senjata, termasuk berbagai rudal udara ke udara dan udara ke permukaan. Namun pada awalnya, pesawat ini tidak dilengkapi dengan kanon internal, meskipun beberapa variannya kemudian membawa pot meriam eksternal. Menurut para insinyur yang merancangnya, pesawat ini tidak membutuhkan senjata internal karena sudah dilengkapi dengan rudal Sparrow berpemandu radar dan Sidewinder pencari panas, sehingga seharusnya bisa menghancurkan target sebelum musuh sempat berpikir untuk melawan. Setidaknya, itu teorinya. Namun pada kenyataannya, hal itu tidak berjalan seperti yang diharapkan. Sebagai contoh, AIM-9B Sidewinder sangat jauh berbeda dari rudal udara ke udara modern yang sangat presisi dan bisa ditembakkan lalu dilupakan. Rudal ini memiliki banyak keterbatasan, seperti jangkauan efektif maksimum hanya 3 mil laut, atau kenyataan bahwa rudal ini hanya bisa mengunci target jika berada tepat di belakangnya. Sensor pencari Sidewinder juga memiliki tingkat pelacakan sudut yang relatif rendah, hanya 11 derajat per detik, sehingga hampir sepenuhnya tidak efektif terhadap target yang melakukan manuver menghindar secara ekstrim. Rudal ini juga sulit membedakan matahari dan awan, sehingga kepala pencari kadang salah mengira keduanya sebagai target musuh. Dan semua masalah ini bertambah, sehingga Sidewinder pada tahun 60-an memiliki probabilitas membunuh yang relatif rendah, sekitar 16%. IM-7D Sparrow juga tidak lebih baik. Rudal udara ke udara ini memiliki jarak minimum penyerangan antara 3.000 hingga 5.000 kaki, dan setiap kali rudal ditembakkan, pilot harus menjaga radar tetap terkunci pada target selama seluruh perjalanan rudal tersebut. Hal ini mungkin tidak masalah di wilayah udara aman tanpa perlawanan, tapi dengan hadirnya pesawat tempur musuh dan potensi bahaya di balik setiap awan, sangat berisiko bagi para pilot ini untuk hanya terbang lurus dan berharap yang terbaik saat rudal mereka mendekati targetnya. Akibatnya, kemungkinan tembak jatuh dari rudal Sparrow generasi awal yang digunakan di Vietnam kurang dari 10%. Selain itu, aturan pelibatan mengharuskan pilot Amerika Serikat untuk mengidentifikasi secara visual setiap pesawat musuh sebelum menembaknya. Jadi, mereka tidak bisa memanfaatkan kemampuan jarak jauh dari senjata mereka. Mereka terpaksa harus mendekat dan menempatkan diri mereka pada risiko yang lebih besar sebelum bahkan diizinkan untuk mengunci target. Akibatnya, pilot F-4 sering mendapati diri mereka dalam situasi pertempuran udara jarak dekat, tetapi tanpa senjata yang diperlukan untuk memenangkan pertempuran tersebut. Banyak pilot tersebut belum mendapat pelatihan manuver tempur udara mendalam, sehingga sering kekurangan keterampilan dan perlengkapan untuk bertahan hidup. Mereka seringkali harus memperlambat pesawat mereka ke kecepatan subsonik dan berusaha sebaik mungkin untuk berada di belakang musuh. Namun seringkali jaraknya terlalu dekat untuk benar-benar menembakkan rudal dengan harapan bisa mengenai sasaran dengan sukses. Tidak heran jika banyak pilot yang mengeluhkan tidak adanya kanon pada pesawat-pesawat ini. Pilot Angkatan Laut AS John Cheshire menyebut tidak adanya kanon internal sebagai kesalahan terbesar F-4 dan menambahkan, peluru itu murah dan biasanya tepat sasaran. Saya butuh kanon dan saya benar-benar berharap memilikinya. Jenderal Korps Marinir John Daly juga mencatat semua orang di RF-4 berharap ada senjata di pesawat itu. Akhirnya permintaan-permintaan itu menjadi terlalu kuat untuk diabaikan. Phantom kemudian didesain ulang dengan pot senjata eksternal yang awalnya dipasang di badan pesawat sebelum seluruh rangka pesawat didesain ulang dengan meriam internal M61 Vulcan. Sejak saat itu, para insinyur pesawat militer Amerika bersumpah untuk tidak pernah membuat kesalahan yang sama lagi.
Walau puluhan tahun tak ada kemenangan udara ke udara dengan Cannon dan Lockheed Martin menyatakan era pertempuran jarak dekat telah usai, Cannon tetap tercantum di setiap dokumen persyaratan operasional. Saat pesawat tempur baru dirancang, insinyur selalu diminta menyediakan ruang untuk senjata meski mungkin tak dipakai. Alasannya, senjata ini alat pencegah yang sangat berharga. Keberadaan kanon saja sudah cukup untuk meniadakan satu-satunya pilihan musuh dalam menghadapi rudal, yaitu mendekat dan bertarung jarak dekat. Ini bukan soal menimbulkan kerusakan atau menjatuhkan lawan. Ini tentang mencegah lawanmu bahkan berpikir untuk mendekat terlalu dekat. Jadi bahkan ketika sentuhan akhir sedang diberikan pada desain F-35 di awal tahun 2000-an, persyaratan dari program Joint Strike Fighter menetapkan bahwa pesawat ini harus membawa senjata dan bukan sembarang senjata, tetapi yang mampu mencapai probabilitas membunuh sebesar 35% terhadap kendaraan lapis baja ringan pada jarak miring 9.000 kaki. Senjata itu adalah GAU-22A meriam Gatling 25 mm yang diproduksi oleh General Dynamics Ordnance and Tactical Systems dan didasarkan pada desain GAU-12U. Dengan berat 240 pon atau 104 kg dan mampu menembakkan hingga 3.300 peluru per menit. Peralatan ini sangat berat dan insinyur harus mencari cara memasangnya ke salah satu desain pesawat tempur siluman tercanggih di dunia. Kamu tidak harus jadi insinyur militer untuk tahu bahwa cara paling logis adalah memasukkan senjata ini ke badan pesawat. Itulah yang dilakukan para desainer dengan F-22 Raptor misalnya, yang menyembunyikan senjatanya di dalam pangkal sayapnya. Jika dan ketika meriam perlu menembak, sebuah pintu jebakan akan terbuka dan 100 peluru per detik dilepaskan ke target apapun yang terlihat sebelum pintu itu tertutup rapat, menjaga sifat siluman dan aerodinamis dari badan pesawat. Untuk F-35A, para desainer kurang lebih melakukan hal yang sama persis, menyembunyikan GAU-22A di dalam badan pesawat. Namun, untuk dua varian lainnya, yaitu F-35B dan C, hal itu tidak semudah itu karena satu alasan sederhana, tidak ada cukup ruang. F-35B adalah varian lepas landas pendek dan pendaratan vertikal, STOVL, yang digunakan oleh marinir. Agar dapat lepas landas dari landasan kecil, F-35B memiliki kipas angkat di dalam bodinya bersama dengan modul putar 3 bantalan yang memakan banyak ruang sehingga hanya tersisa sedikit ruang. Tentu saja tidak cukup untuk menampung meriam Gatling yang relatif besar. Sementara itu, F-35C adalah jet kapal induk milik Angkatan Laut Amerika Serikat dan dilengkapi dengan roda pendaratan yang diperkuat serta hampir 20.000 pon atau 9.000 kg bahan bakar, semuanya disimpan di dalam. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan varian F-35 lainnya. Sekali lagi, itu berarti tidak ada ruang tersisa untuk GAU-22A. Pilihan yang tersisa adalah menempatkan senjata secara eksternal di bawah badan pesawat, tidak di balik pintu jebakan atau panel siluman, tapi terbuka dalam pot serat karbon besar untuk perlindungan. Dua pot serat karbon itu ada, dan keduanya dibuat oleh perusahaan Denmark bernama Therma. Ada GPU-9A untuk F-35B dan GPU-8A untuk F-35C. Sekilas, pilihan desain ini nyaris tidak masuk akal. Bukan hanya terlihat canggung dan aneh memiliki struktur sebesar bak mandi yang menempel di bagian bawah pesawat siluman tercanggih ini, harganya sekitar $110 juta per unit. Namun pot senjata eksternal ini juga berdampak negatif pada performa pesawat tempur tersebut. Itu mengganggu desain aerodinamis jet, menambah hambakan udara dan drag pada bodi pesawat yang sebelumnya mulus, ramping, dan terbentuk sempurna. Data menunjukkan bahwa F-35A membutuhkan tambahan 8 detik untuk berakselerasi dari kecepatan Mach 0,8 menembus penghalang suara dan mencapai Mach 1,2 yang juga dikenal sebagai akselerasi transonik pesawat tempur tersebut dibandingkan dengan perkiraan kinerja awal program itu. Sementara itu, F-35B dengan GAU-22 eksternal membutuhkan tambahan 16 detik untuk akselerasi transonik. Sedangkan F-35C yang memiliki tambahan berat dari Gatling gun eksternal ditambah sayap terbesar dan bahan bakar terbanyak membutuhkan waktu hingga 40 detik 5 kali lebih lama dibandingkan F-35A. Meski ada masalah jelas, senjata eksternal ternyata jauh lebih berharga dan bermanfaat bagi militer Amerika Serikat daripada yang tampak awalnya. Sebelum membahas alasannya, jika Anda ingin wawasan seperti ini, pastikan sudah berlangganan The Military Show. Kami membahasnya setiap minggu.
Untuk memahami mengapa senjata eksternal pada F-35B dan C bekerja lebih baik daripada kanon internal pada F-35A, kita harus mengenal senjata ini sedikit lebih baik. GAU-22A adalah senjata Gatling 4 laras dengan kaliber 25 mm. Senjata ini lebih besar daripada kanon Vulcan 20 mm yang digunakan pada F-22 dan F-16, namun lebih ringkas dibandingkan kanon Avenger 30 mm pada A-10 Thunderbolt II yang juga dikenal sebagai Warthog. Senjata ini menembakkan 55 peluru per detik dengan kecepatan 3.560 kaki per detik, yang berarti lebih dari 3 kali kecepatan suara. Dan kanon ini menghasilkan gaya mundur yang cukup besar, sekitar 3.700 pon atau hampir 16.500 Newton. Itu setara dengan gaya mundur dari mesin jet kecil yang mendorong badan pesawat ke belakang setiap kali pilot menarik pelatuk. Dan disinilah keunggulan dari pot eksternal mulai terlihat, karena pot ini dipasang di titik gantung garis tengah dengan hardpoint yang terletak tepat di bawah tulang punggung pesawat tempur. Pot ini terhubung langsung ke balok struktural longitudinal utama F-35 yang merupakan titik pemasangan paling stabil di seluruh badan pesawat. Itu berarti ketika meriam eksternal ditembakkan, seluruh gaya mundur sebesar 3.700 pon terisolasi dari bagian pesawat lainnya. Gaya tersebut dialirkan melalui hardpoint ke balok struktural yang kuat, bukan mengenai bagian luar komposit pesawat, lapisan siluman, atau komponen internalnya. Senjata ini tetap memberi hentakan tiap ditembakkan, namun pot menyerapnya sehingga rangka pesawat hampir tak merasakan hentakan. Untuk memahami mengapa hal itu sangat penting, kita harus membandingkan desain pot eksternal dengan meriam internal yang ada pada F-35A. Pada varian ini, senjata internal berada di lekukan sisi kiri badan pesawat, di belakang pintu yang rata dengan permukaan. Desain ini bisa berfungsi. F-22 misalnya, memiliki meriam internal yang ditempatkan dengan cerdik sehingga gaya recoil diserap oleh pangkal sayap. Tapi itu tidak terjadi pada F-35A. Di sana, setiap kali senjata ditembakkan, gaya recoilnya langsung masuk ke permukaan komposit pada bagian chin dan longeron pesawat, balok struktural penting yang membentang di sepanjang tepi tajam badan pesawat. Permukaan komposit itu tidak dirancang untuk menahan gaya sekuat itu, jadi permukaannya mulai retak. Lapisan siluman F-35A yang merupakan bagian penting dari desainnya mulai rusak. Karena hal ini, penggunaan meriam F-35A diawasi dengan ketat selama bertahun-tahun saat para insinyur berusaha mengatasi masalah getaran, akurasi, dan potensi kerusakan pada lapisan siluman pesawat. Para pilot masih berlatih menembak langsung dengan meriam, namun militer telah mengambil banyak tindakan pencegahan untuk mengurangi stres dan kerusakan pada lapisan pesawat. Itu bukan satu-satunya masalah. Selama bertahun-tahun, meriam pada F-35A juga dicatat dalam evaluasi tahunan Pentagon sebagai tidak akurat. Dari tahun 2019 hingga 2023, meriam tersebut gagal memenuhi persyaratan akurasi operasional. Mulai 2024 dan seterusnya, secara teknis masih kurang akurat, meski sudah efektif secara operasional. Sementara itu, meriam eksternal pada F-35B dan C tidak memiliki masalah-masalah tersebut. Berkat desain dan penempatannya, gaya mundur tidak berdampak negatif pada rangka pesawat, dan tanpa risiko retak atau kerusakan struktural, tidak ada pembatasan mengenai bagaimana, kapan, atau di mana senjata ini digunakan. Selain itu, senjata eksternal juga terbukti jauh lebih akurat. Itu sangat penting, karena pesawat tempur ini sebenarnya tidak membawa banyak peluru. Mereka menggunakan peluru PDU-32U semi penembus lapis baja dengan bahan peledak tinggi dan pelacak pembakar atau SAPE test yang mampu menembus lapis baja ringan dan meledak di dalam targetnya, membakar dari dalam keluar. Setiap jet dilengkapi dengan total 220 peluru dan sebuah pengontrol khusus membatasi jumlah tembakan setiap kali antara 30 hingga 50 peluru. Itu berarti setiap kali pilot menarik pelatuk, sekitar 40 peluru ditembakkan, sehingga mereka hanya memiliki 5 atau 6 kali tarikan pelatuk sebelum kehabisan amunisi. Itu bukan jumlah yang banyak, jadi sangat penting untuk memastikan tak ada peluru yang boleh terbuang dan sebanyak mungkin tembakan mengenai targetnya. Untungnya, F-35 memang dirancang dengan akurasi sangat tinggi. Di jet ini, pilot tidak membidik dengan matanya, tetapi dengan bantuan sistem tampilan helm khusus HMDS yang memproyeksikan data penargetan langsung ke visor mereka. F-35 juga menggunakan radar ISR untuk menemukan dan melacak target, sehingga meningkatkan akurasi kanon lebih jauh lagi. Itu penting,
karena membuka cara yang sangat berharga bagi pasukan AS Serikat untuk menyerang musuh mereka dan mencapai tujuan mereka, yaitu konsep Lightning Carrier. Ini secara efektif melibatkan transformasi kapal serbu amfibi seperti USS Tripoli menjadi kapal induk ringan dengan membawa hingga 20 jet siluman F-35B di masing-masing kapal tersebut. Kapal induk respon cepat ini bisa langsung memberi dukungan tembakan kepada marinir saat dibutuhkan. Bayangkan pasukan bergerak di darat menuju sasaran, tetapi perlu dukungan tembakan untuk menekan musuh dan memudahkan kemajuan mereka. Tidak ada pesawat peringatan dini atau pesawat perang elektronik seperti EA-18G Growler di langit di sekitar mereka. Mereka juga tak bisa mengandalkan pesawat seperti A-10 Warthog yang butuh landasan pacu besar. Dengan kapal induk ringan yang ditempatkan di dekatnya, selusin atau lebih F-35B dapat berada di udara dalam hitungan detik, siap untuk membantu, menyelamatkan nyawa, dan mempercepat gerak maju pasukan Amerika menggunakan meriam eksternal yang sangat akurat untuk melakukan serangan presisi berpemandu radar dari atas tanpa perlu menembus awan. Dan kita bahkan belum membahas keunggulan terbaik dan terbesar dari pot eksternal F-35B dan C. Pot tersebut tidak harus selalu berisi meriam. Therma, perusahaan Denmark yang membuat cangkang pot dari serat karbon, mengembangkan varian baru yang disebut Multi-Mission Pot atau MMP. Dengan menggunakan cetakan luar yang sama seperti pot meriam standar, dengan bentuk dan profil aerodinamis yang persis sama, MMP menghadirkan banyak peluang baru. Alih-alih membawa meriam, pot ini bisa membawa jammer peperangan elektronik misalnya, yang mampu memutus komunikasi musuh, memberikan kemampuan F-35 seperti EA-18G Growler. MMP juga dapat dilengkapi dengan paket sensor intelijen, pengawasan dan pengintaian (ISR), memungkinkannya memperoleh lebih banyak intelijen daripada yang sudah bisa didapatkan dengan sistem bawaannya. Sebagai alternatif, pot ini bisa dipasangi data link terarah, mengubahnya menjadi komandan kawanan drone yang mampu mengendalikan dan membimbing seluruh formasi pesawat tempur kolaboratif (CCA). MMP bahkan berpotensi mendukung sistem energi terarah atau berbasis laser di masa depan, memungkinkan pesawat tempur F-35B atau C suatu hari nanti dapat melawan drone musuh dengan cara yang lebih mirip fiksi ilmiah daripada peperangan modern. Inilah kekuatan sejati dan potensi hampir tak terbatas dari desain pot eksternal ini. Ini memungkinkan F-35 pesawat tempur paling serbaguna membawa lebih banyak konfigurasi muatan dan menghadapi sasaran yang lebih beragam hanya dengan menukar satu pot dengan pot lain. Inti dari rangkap pesawat tetap sama, ukuran potnya juga tetap sama. Tidak ada perbedaan pada hambatan, kecepatan, atau performa keseluruhan pesawat, bahkan saat berubah dari konfigurasi EW ke ISR, energi terarah, atau bahkan senapan Gatling klasik. Dengan senjata terpasang di badan, F-35A tak bisa memakai konfigurasi ini, sehingga kurang fleksibel dan berguna secara militer dibanding F-35B dan F-35C. Nilai pot senjata terletak pada ruang yang diciptakannya, bukan pada senjatanya. F-35A ditakdirkan untuk selalu memiliki kanon internal ini yang membatasi kelayakannya dan mempersempit kegunaannya untuk misi-misi di masa depan. Model B dan C menawarkan lebih banyak, memberi opsi bagi marinir dan angkatan laut, serta memberdayakan mereka untuk bertanya apa yang dibutuhkan misi ini. Sebelum setiap penugasan, mereka bisa menentukan perlengkapan yang paling ideal, entah itu data link, sensor ISR, atau sesuatu yang sama sekali berbeda. Saat mereka memutuskan memasang meriam eksternal di F-35B dan C, para insinyur hanya memecahkan masalah dengan cara yang mereka bisa. Awalnya, itu tampak seperti solusi yang canggung, yang hanya akan menurunkan performa udara F-35. Namun, tambahan yang awalnya canggung itu justru menjadi bagian paling berharga dari desain pesawat tersebut. Kekurangan ini justru jadi keunggulan, membuat pesawat tempur lebih fleksibel, kuat, dan tahan menghadapi perkembangan masa depan dibanding yang dibayangkan. Sekarang Anda bisa mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana militer Amerika Serikat selalu berkembang, membuka jalan baru, dan menemukan cara-cara inovatif serta menarik untuk memproyeksikan kekuatan dalam video ini yang membahas kapal perang kelas Storm-class yang akan mengubah wajah peperangan laut seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagai alternatif, tonton video ini untuk mengetahui bagaimana Angkatan Laut Amerika Serikat telah menguji senjata laser di kapal induk agar kapal induk lebih mampu bertahan dan lebih mematikan di era peperangan drone. Terakhir, jangan lupa berlangganan The Military Show untuk wawasan dan analisis lainnya.